Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 3. Siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran. Anak-anak soleh dan soleha, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, sekarang Ibu Guru akan bercerita tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Kalian dengarkan ya. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun anak-anak soleh dan soleha. Sekarang tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Fahombo Batu pada diagram yang telah disediakan di bawah ini. Dan ini merupakan tugas ke-1 kalian. Kalian kerjakan tugas ke-1-nya di buku tulis kalian. Ingat, tulisannya yang rapi ya. Kalau sudah selesai, kalian fotokan. Dan seperti biasa, fotonya kirim ke ibu guru ya anak-anak soleh dan soleha. Anak-anak soleh dan soleha, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda,
dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan dalam permainannya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Anak-anak, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Ayo anak-anak soleh soleha, kalian lakukan ya. Coba kalian berteriak di luar rumah. Dan nanti setelah di luar rumah, kalian berteriak di kamar mandi. Apa yang kalian rasakan? Apakah ada perbedaannya? Anak-anak, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita baca bersama-sama tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa. Nah, sekarang kita baca lagi bersama-sama tentang macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di goa-goa, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang bersama keluargamu di rumah, lakukan beberapa percobaan berikut. 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi, seperti ember, gelas, atau kaleng.
Yang kedua, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan, misalnya di kamar atau di kamar mandi. Yang ketiga, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan, misalnya di halaman rumah. Yang keempat, catat hasilnya dan bandingkan apa yang terjadi pada bunyi-bunyi tersebut pada buku tulismu. Nah, anak-anak saya dan soleha, di sini yang harus kalian bandingkan adalah mana yang termasuk gema dan mana yang termasuk gaung. Nah, anak-anak, percobaan ini merupakan tugas kedua kalian. Setelah kalian selesai melakukan percobaan, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.